Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perawan Kubur. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Meskipun perabotan, isi rak, keramik hias sudah tak lengkap lagi, guci antik pun sudah tak meninggalkan bekas. Secara keseluruhan ruang duduk itu telah kembali pada fungsinya semula, merangkap jadi ruang kerja Ramandita. Bedanya, kalau biasanya Ramandita bekerja sendirian dan paling tak suka ditunggui, kali ini ia duduk menghadapi mesin tiknya dengan Aki Jugairi, duduk pula di seberang meja, plus dua lainnya di kursi jok, Magdalena dan Robinson Tarigan yang duduk dengan wajah cemas. Apalagi setelah Aki Jugairi kembali wanti-wanti pada Ramandita. Ingat, begitu urusan si Nona selesai, kalian harus berpisah dan cepat tinggalkan dia. Bukan itu yang kukhawatirkan, Ki. Keluh Ramandita lesu. Melainkan, apakah aku dapat mengonsentrasikan pikiran dengan bantuan tenaga batinku yang akan kusalurkan ke batinmu? Kau pasti sanggup. Imajinasimu akan berkembang dengan sendirinya. Dengan satu catatan yang harus kau camkan benar-benar. Apa, Ki? Hentikan imajinasimu pada saat yang tepat, yakni saat kalian harus berpisah. Bila tidak dapat kau hentikan, resiko teramat besar. Maaf, aku tak tahu sebesar apa. Tak tahu pula bagaimana wujudnya. Yang jelas pasti berbahaya. Kau masih dapat mundur dan membiarkan si Nona meneruskan petualangannya. Ramandita mengeluh lantas menggelengkan kepala. Aku bersedia mengambil resiko itu. Apalagi resiko itu pun tak perlu ada selama aku mampu membatasi imajinasiku sebagai seorang pengarang. Yakinkan itu dalam dirimu, nak. Bisik Aki Juwairi tajam. Akan ku coba sambil mesin tiku berjalan. Siap. Siap, Ki. Magdalena berpegangan ke tangan Robinson Tarigan, seakan memohon supaya perwira polisi ini bersiap sewaktu-waktu untuk melindungi Ramandita. Robinson mengusap lembut punggung tangan Magdalena, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan, kecuali lebih baik kita mulai berdoa, Magdalena. Magdalena berdoa, Robinson Tarigan juga berdoa. Namun tetaplah Tuhan juga yang menentukan nasib manusia. Sementara Ramandita duduk santai di kursi putarnya sebagai biasa. Kalau ia bekerja ditemani mesin tik, maka Aki Juwairi bersedekap di dada, mulut kemat kamit dan mata terbejam rapat. Lalu suatu saat ia mengembuskan napas keras ke depan, membuat asap rokok yang dihisap Ramandita bertemparan. Ramandita masih merenung, mulutnya makin kuat menghisap rokok. Dan setelah mencicipi kopi dari gelas, ia memasukkan selai kertas HVS ke rol mesin tik dan jari jemarinya mulailah bereaksi. Imajinasinya telah bekerja. Robinson bangkit dari duduknya, segan dan tampak sedikit takut. Ia berjalan menuju meja kerja dan berdiri sedikit di belakang kursi putar yang diduduki Ramandita. Sebelumnya Aki Juwairi telah memberikan tugas padanya agar membaca keras-keras setiap kata hasil ketikan Ramandita agar dapat didengar Aki Juwairi. Tetapi tidak dapat didengar oleh Ramandita sendiri karena lubang-lubang telinganya lebih dulu telah dimantrai, sehingga tidak dapat diusik pihak ketiga. Hanya satu hal yang tak boleh dilakukan Robinson, jangan menyentuh tubuh Ramandita selama bekerja, sambil membantu dengan kekuatan batinnya supaya Ramandita dapat berimajinasi dengan lancar dan sempurna.
Aki Juwairi menajamkan telinga untuk mendengar apa-apa yang dibaca sang ajun inspektur di kursinya. Magdalena ikut mendengarkan dengan wajah tambah lama, tambah tegak. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, demikian hasil ketikan Ramandita yang dibaca keras-keras oleh Robinson. Tibalah aku di desa yang terletak di kaki gunung Galunggung itu. Aku mencari-cari si Nona dengan mataku, tetapi tidak melihatnya. Aku tiba-tiba ingat, ia ada di dalam alam pikiranku. Maka aku memanggilnya. Nona, aku di sini. Ku dengar sahutan lembut basah. Ah, si Nona sudah berdiri di sebelahku, tersenyum bahagia. Wajahnya semakin cantik saja. Di bawah sinar rembulan, tampak matanya begitu indah. Ia masih begitu muda, polos, dengan wajah seakan tak berdosa. Mengeluh dalam hati karena telah melibatkan dirinya dalam kejahatan-kejahatan terkutuk. Aku menuding dengan jari telunjuk. Kau lihatkah rumah itu, Nona? Matanya mengikuti arah jari telunjukku ke sebuah rumah kecil di bawah bukit. Walau kecil tetapi rapi dan resih. Halamannya ditanami bebungaan yang sedang mekar-mekarnya. Walau malam telah larut dan cuaca terasa dingin, sejuk menusuk sampai ke sumsum. Rumah siapa itu? Tanya si Nona. Sania. Aku tidak membutuhkan dia. Ku dengar si Nona menggerutu pelan. Maka ku jelaskan padanya. Sania itu seorang janda, tanpa anak, masih muda, cantik pula. Setelah Sumirah meninggal dunia di tangan ibumu, Pak Lurah mengalihkan perhatiannya pada Sania. Setelah ibumu meninggal pula, Sumarna makin getol mendekati Sania. Nah, itu dia, lihat. Pintu depan rumah kecil itu terbuka. Cahaya lampu minyak menerobos keluar. Tampak bayang-bayang sesosok tubuh perempuan melenggokkan kepala, mencari-cari. Sesosok tubuh pun muncul dari kegelapan dan tahu-tahu sudah berdiri di depan Sania. Diakah Sumarna? Tanya si Nona menggeram. Iya, keluarga Sania menentang keras hubungannya dengan Sumarna. Itulah sebabnya mereka melangsungkan pertemuan diam-diam. Sementara Sumarna masih mencari jalan bagaimana membujuk keluarga Sania. Pintu rumah kecil itu tertutup lagi setelah Sumarna menyelinap masuk. Si Nona bertanya bingung. Apa yang harus kulakukan? Pergilah ke sana, masuklah ke tubuh Sania. Selanjutnya, kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Tetapi, aku tak pernah memakai raga orang lain. Ibuku, Larasati, juga tidak. Kau mempunyai kelebihan dibandingkan ibumu, Nona. Ibumu lahir normal, kau tidak. Ibumu lahir di tempat tidur. Kau lahir dan tumbuh besar di dalam kubur. Itulah sebabnya kau dapat muncul di dunia kami, dunia nyata. Kelebihannya lagi, kau dapat meminjam raga orang lain, tidak saja sebagai kamuflase, tetapi sekaligus juga sebagai perantara membalaskan dendam Kasumat. Nah, pergilah sekarang sebelum mereka. Ramandita berhenti mengetik. Kertas di mesin tik dicabutnya, diganti dengan baru. Tenang-tenang pula ia menyulut rokoknya sebentar lagi, merenung memandangi mesin tik. Sikapnya acuh tak acuh, seolah ia sedang sendirian saja layaknya. Aki Juwairi tetap duduk bersila, tanpa bergerak, bahkan seperti tak bernapas. Di kursi lainnya, Magdalena duduk menunggu dengan tegang dan wajah pucat. Dan di sebelah kursi putar Ramandita, ajun komisaris polisi Robinson Tarigan berdiri kaku. Ramandita meneguk kopinya lagi, kembali mengetik. Belum habis ucapanku, tahu-tahu si Nona sudah lenyap. Aku hanya melihat sinar biru menyilaukan melesat menembus kegelapan malam, berputar-putar sejenak di atas atap rumah janda muda itu. Lalu sinar biru itu menukik ke bawah dan masuk menerobos atap genting. Aku duduk menunggu dengan tegang. Menit demi menit berlalu.
Mataku hampir tak berkedip mengawasi rumah Sania, sampai sinar biru itu tampak melesat lagi dari atap rumah Sania, menari-nari sejenak, kemudian melesat ke tempat di mana aku duduk menanti. Saat itulah terdengar suara jerit perempuan dari dalam rumah Sania. Pastilah Sania sendiri yang menjerit amat menyeramkan itu. Terdengar suara terengah-engah di sebelahku. Ketika aku menoleh, kulihat si Nona duduk dengan kaki berjuntai rileks, melepaskan lelah. Matanya mengawasi rumah Sania dan rumah-rumah lain di sekitarnya. Makin banyak sinar lampu terlihat. Sosok-sosok tubuh pun berlompat keluar dari pintu-pintu rumah yang terbuka, lalu berlari-lari ke arah yang sama, rumah Sania. "Bagaimana?" tanyaku, gemetar. Sudah apanya?" tanyaku tak puas seraya mengawasi wajah gadis di sebelahku. Wajahnya tampak gundah. Ia tidak tampak gembira sedikit pun ketika menjelaskan. "Dendam ibuku sudah terlampiaskan, dan kini ditangisi Sania, tinggal tengkorak dan tulang berulang sempurna saja." Aku ingin bertanya mengapa wajahnya justru tampak murung, tetapi perhatianku keburu dialihkan oleh sosok tubuh laki-laki yang berlari-lari dengan wajah tegang. Tak jauh dari tempat kami duduk, ku awasi ke arah mana larinya orang itu, lantas berkata cemas. "Hentikan dia, Nona. Laki-laki itu. Ya, dia akan memberitahu kejadian di rumah Sania pada keluarga Sumarna. Komar, menantu Sumarna, tinggal di rumah yang sama. Komar tak boleh tahu apa yang telah menimpa mertuanya. Kalau ia tahu, ia akan mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan padamu. Ia kawan dekat dukun yang ikut membantu menundukkan ibumu sebelum ibumu mereka pancung." Memancar sinar biru dari matanya. Cepat sekali sinar biru itu mengujar, sampai laki-laki itu tersusun. Sinar biru itu menghantam tengkuk laki-laki yang tak tahu apa-apa itu, yang tiba-tiba terjerinjap jatuh, tak bergerak lagi. "Kau bunuh dia?" tanyaku ngeri. Si Nona menggelengkan kepala. "Hanya pingsan," katanya. "Yakinkah kau, Ramandita, saat ini Komar ada di rumahnya?" "Tentu." "Bagaimana kau begitu yakin?" Sesaat aku bingung mencari jawab, tetapi kemudian aku tersenyum, berkata kalem pada gadis itu. "Aku yang punya cerita, bukan? Jadi aku pun tahu mengenai segala sesuatunya yang terjadi saat ini. Bahkan jelas ku ketahui pula istri Komar sedang berjalan menuju kamar mandi, hampir-hampir tanpa pakaian." Sinar biru menghantam tengkuk laki-laki yang tak tahu apa-apa itu. Tiba-tiba ia terjerembab jatuh dan tak bergerak lagi. Pergantian kertas lagi. Ramandita menekankan putung rokoknya ke asbak, tetapi tidak menyulut sebatang rokok lainnya. Tidak pula menyentuh kopi yang tinggal setengahnya lagi dalam gelas, dan pasti sudah dingin pula. Ia rupanya sedang in dan cepat sekali mesin tiknya berdetak-detak tak terhentikan. Kecuali sewaktu ketikanya ada yang salah, lalu dihapusnya dengan cairan tip X. "Antarkanlah aku ke sana, Rama." "Tidak mungkin, Nona. Waktu kita sangat terbatas. Mungkin saja ada orang lainnya yang pergi memberitahu ke sana bahwa Sumarna sudah mau." "Aku tak tahu tempatnya." "Gampang. Rumah Pak Lurah paling besar dan paling megah di desa ini. Maklum, ia juga menampung anak menantu serta cucu-cucunya. Dengan siapa ia tidak ingin berjauhan. Komar tinggal di pavilion, tetapi sumur dan kamar mandinya di luar, tak pakai atap. Kau dapat melihat istri Komar sedang mencuci tubuhnya di situ. Malah saat ini ku dengar ia bersenandung lagu Melayu. Kalau tak salah lagu..." Sinar biru menyilaukan itu melesat lagi ke depan mataku, lenyap di balik pepohonan, muncul di sekitar jalan desa, menyelinap dari satu atap rumah ke atap lain, kemudian menghilang entah kemana. Cuaca semakin dingin pula. Di depan rumah Sania tampak semakin banyak orang.
Terang benderang di sana, begitu banyak obor, memperlihatkan wajah-wajah ketakutan. Aku pun dapat mendengar samar-samar teriakan-teriakan panik, berantakan-berantakan, dan jerit tangis di sana sini. Lalu 3 orang lelaki yang sama-sama membawa obor tiba-tiba meninggalkan rumah Sania. Kuikuti arah langkah mereka pergi. Wah, bukanlah jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang tadi ditempuh orang yang sebelumnya, yang telah dipingsankan si Nona. Apakah mereka mulai curiga karena belum juga ada keluarga Sania yang muncul? Aku tertegak panik. Salah seorang dari ketiga laki-laki itu menoleh ke arahku. Cepat aku berlindung di balik sebatang pohon besar. Orang yang menoleh itu mengatakan sesuatu pada teman-temannya. Mereka berdebat sebentar, tetapi kemudian meneruskan perjalanan. Lalu mendadak seseorang terjungkal ke tanah, dan yang lain berteriak kaget lalu marah-marah. Obor-obor lalu didekatkan ke bekas orang yang terjungkal itu. Leherku naikkan untuk ikut melihat dari jauh. Ternyata orang tadi terjungkal karena kakinya menubruk tubuh laki-laki yang pingsan itu. Heran, sebelumnya mereka tidak melihat laki-laki yang terkulai pingsan di tengah jalan itu. Mungkin masih asyik mempertengkarkan apa yang dilihat salah seorang dari mereka tadi. Mereka sibuk menyadarkan orang itu. Bagus, si Nona mendapat lebih banyak waktu terluang. Setelah yang pingsan itu siuman, masih ribut pula mereka berdebat. Tampak mereka mulai ketakutan, lalu berjalan cukup dekat satu sama lain, meneruskan ke tujuan semula. Sambil melirik ke kiri kanan dan menerangi dengan obor tempat-tempat yang gelap atau terhalang, akhirnya mereka lenyap di belokan jalan desa dekat alun-alun. Bagaimana dengan si Nona? Dapatkah ia temukan rumah yang dicari? Juga Komar? Ataukah ia masih sibuk mencari? Aku duduk dengan kaki-kaki gemetar. Dari ufuk timur sudah mulai terlihat bias-bias samar. Matahari pagi akan segera terbit. Robinson tarigan batu-batu, berpaling ke jendela. Gorden tertutup, tapi ada sedikit celah. Lewat kaca jendela, tampak suasana hitam legam di luar rumah. Belum tampak pertanda bahwa pagi hari akan tiba. Berpaling lagi ia lihat Ramandita sudah selesai memasang kertas biru ke rol mesin tik. Ia duduk sejenak menyandar di kursi sambil menyulut batang rokok. Asap rokok dikepulkan lewat hidungnya. Matanya mengawasi asap-asap rokok itu. Lalu siku-siku tangannya bertelekan di atas meja. Berpikir keras dengan mata yang nyala memandang ke depan. Di seberang meja, Agi Juweri tetap duduk tak bergerak. Tetapi Ramandita seperti tak melihatnya. Bahkan tidak terpengaruh oleh Magdalena yang tiba-tiba menggeliat di kursinya. Jelas sudah, Ramandita tenggelam dan larut dalam imajinasinya. Tak sadar, rokok menyala di antara jari tengah dan jari telunjuk. Tangan kanannya mengenai helai-helai rambutnya. Terdengar bunyi gemeretak halus. Tercium bau rambut terbakar. Ramandita menghela napas panjang, menghisap rokoknya sekali lagi, lalu meletakkannya di asbak, lalu mengusap perut sebentar. Ia bergumam pelan. Tiba-tiba aku lapar, tapi tanggung nih. Robinson hampir saja memberi komentar, tetapi Ramandita sudah meneruskan mengetik. Magdalena bangkit dari kursi, pergi ke dapur. Robinson menoleh sekilas, angkat bau, lantas terus pula membaca apa-apa yang diketik Ramandita. Sinar biru itu muncul lagi, dan tahu-tahu si Nona sudah duduk pula di sebelahku. Wajahnya semakin murung saja, malah seperti mencemaskan sesuatu. Gagal? Tanya aku waspada. Tidak, jawabnya lirih. Kali ini kau lebih lama. Mengapa? Komar kaget ketika aku melalui istrinya, mengajaknya bersetubuh. Ia bilang, yang tadi apa belum cukup? Lalu aku memaksa istrinya meliuk-liukkan tubuh sedemikian rupa sampai Komar terangsang sendiri. Cepat sekali ia menerkam, malah seperti mau memerkosa saja. Lalu terdengar jerit sayup-sayup di kejauhan. Lebih banyak lagi penduduk dari luar rumah
menuju alun-alun desa. Bukti Komar sudah menembus dosa-dosanya pada Larasati, pikirku. Aku tidak sedih, tak harus merasa berdosa. Semua ini hanya fantasi, cerita fiksi. Biarlah mereka mati, seperti orang-orang lainnya. Siapa, kapan, dimanapun juga, harus mati. Menurut kodrat mereka masing-masing. Mungkin juga sesuai karma, kalau karma itu memang ada. Pelan-pelan aku bangkit. Ayo kita pergi, desaku, hampir-hampir tak bersemangat. Kemana? Desa ini akan bergolak, lalu penduduk akan pergi beramai-ramai menuju tempat mereka menguburkan ibumu. Kita harus mendahului mereka. Kuawasi puncak gunung di arah timur. Bias itu semakin menebar semakin terang. Rupanya si Nona mengetahui apa sebabnya aku melihat ke arah sana. Tersenyum ia berkata, "Tak usah khawatir, dengan aku, kau akan cepat sampai ke tempat yang kita tuju." Ia menggenggam telapak tanganku. Katanya, "Ceritakan, di mana tempat itu?" Aku menceritakan tempatnya. Masih jelas dalam ingatanku. Suatu hari aku pergi piknik ke kaki gunung Galunggu. Setelah letusan beruntun dan bersejarah terjadi. Suatu saat aku tersesat, kehilangan kawan-kawan seiring. Letih dan lapar aku tiba juga di kaki sebuah bukit. Bersandar di sebuah batang pohon raksasa yang daunnya rimbun sekali. Di dekatku duduk terlihat segundukan tanah berpasir. Seekor kadal hijau kehitaman mengintip dari bawah akar pohon. Waktu ku hentak, kadal itu lari menyelinap, tetapi bukan ke balik semak belukar, melainkan ke dalam gundukan tanah berpasir, dan tak pernah lagi keluar dari sana. Setelah kawan-kawan seperjalanan menemukanku dan kami kembali ke Jakarta, kejadian sekilas itu menimbulkan ide dalam pikiranku. Imajinasiku membayangkan gundukan tanah itu adalah sebuah kuburan terpencil, dan seseorang telah jatuh sebagai korban hasutan dan kebiadaban manusia. Kubayangkan istrinya kemudian membalas dendam. Pada saat aku tengah memikirkan untuk menuangkan ide itu menjadi sebuah novel misteri, seorang kenalan lamaku di universitas mengirim surat memberitahukan bahwa ia sudah menikah dengan seseorang dari sekian banyak kekasihnya. Nama gadis itu Larasati. Ya, mengapa tidak? Larasati. Larasatilah istri yang ingin membalas kematian suaminya itu. Berisik juga ketika Magdalena meletakkan panganan di meja kerja Ramandita. Ia juga menyediakan segelas kopi yang diberikan kepada Robinson Tarigan, yang tentu saja disambut dengan gembira. Diam-diam Robinson juga menyambar sebatang rokok milik Ramandita, mulutnya dengan nikmat. Aki juga iri tidak menegur. Orang tua itu masih bertapa semedi. Magdalena mengawasi Ramandita, yang diawasi kalem-kalem saja, mengganti kertas di rol mesin tik. Kalem pula menyambar panganan yang terhidang, tanpa mengetahui bagaimana makanan itu sampai terhidang, dan siapa yang menghidangkannya. Dengan mulut masih mengunyah, Ramandita tahu mampu sekaligus mengisap sebatang rokok, dan jari jemari terus beroperasi di tus-tus mesin tik. Magdalena hampir saja menyentuh Ramandita untuk mengatakan sesuatu, tetapi Robinson menegar lembut, dan Magdalena dengan gundah pergi ke tempat duduknya semula. Wajahnya yang pucat tampak sangat gelisah. Perhatiannya tak lepas dari sang suami, namun telinganya terpusat pada kalimat-kalimat yang dibacakan Robinson. Waktu pun terus berlalu. "Nah, itu dia tempatnya." Nona tertegun, gumamnya. "Heran, aku tidak ingat lahir dan keluar dari dalam kuburan ini." "Apa saja yang kau ingat, Nona?" tanyaku ingin tahu. "Ya, tiba-tiba aku merasa terpanggil, dan tiba-tiba pula aku sudah ada di rumahmu. Kau datang, kita berbicara, lalu..." Wajah gadis itu memerah, dan ia tampak tersipu waktu mata kami bertemu.
Apakah aku menjerit terlalu keras waktu itu? Tanyanya malu-malu. Sangat keras, jawabku lalu tertawa, menambahkan. Sampai aku khawatir ada tetanggaku yang mendengar. Andai kita dapat mengulanginya lagi. Si Nona tak meneruskan kata-katanya. Ia mengawasi wajahku dengan mata sendu. Bibirnya setengah terbuka, mengharap. Untunglah ia segera sadar ada hal lain yang harus kami kerjakan. Dan itu lebih penting daripada apapun juga. Setelah kami berbicara sebentar, ia kemudian rebah di atas kuburan ibunya. Kakinya merapat satu sama lain. Dengan telapak tangan menghadap ke bagian bawah akar-akar pohon raksasa, tempat aku pernah menyandar dulu itu. Mataku lantas mencari-cari. Dan di bagian sebelit akar besar tampaklah kadal hijau kehitaman itu. Matanya mengawasiku dengan curiga. Mata kemudian kualihkan mencari-cari kalau ada sepotong kayu. Namun yang kulihat hanyalah lautan pasir dan semak belukar liar di beberapa tempat. Sesaat aku bingung. Akan tetapi kemudian aku menemukan ide cemerlang. Aku memutar hati-hati. Kadal misterius itu pun menoleh, mengikuti gerakanku. Tanpa tahu, gerakanku berputar justru semakin mendekati akar tempatnya berlindung. Setelah memperhitungkan dengan sesama, cepat sekali ku angkat sebelah kakiku lalu ku jamkan ke bawah. Kadal itu terperanjat, mencoba lari. Tubuhnya lolos sebagian, tetapi sisanya tergencet oleh akar yang terinjak. Terdengar bunyi cicitan halus, mencicit terus mencicit. Dan bunyi cicitan itu menimbulkan gerakan samar-samar di tubuh si Nona. Ia menggeliat dengan wajah seperti menahan sakit. Lalu beberapa bagian depan tubuh serta betisnya mulai berubah, seperti membengkok mirip bisul. Lalu bisul-bisul itu pun pecah bersama datangnya matahari. Dari pecahan bisul terdengar lebih banyak lagi suara mencicit. Lebih nyaring pula, sahut menyahut, riuh rendah, dan membuat bulu romaku berdiri tegak. Kemudian dengan mata membelalak kulihat makhluk-makhluk mirip kadal itu bersembulan keluar. Lagi bergantian kertas, Ramandita tampak tegang. Dan tanpa beristirahat ia terus saja mengetik. Ia bekerja secara menggila, seakan ia takut ketinggalan sesuatu atau menakuti sesuatu. Diam-diam Robinson ikut merasa takut. Dari pecahan bisul itu terdengar suara-suara mencicit. Kemudian makhluk-makhluk mirip kadal bersembulan keluar. Suara Robinson sewaktu membaca jelas bergetar. Makhluk-makhluk pengisap darah maupun daging dan apa saja yang ada di dalam tubuh manusia, kecuali tengkorak dan tulang belulang itu, berloncatan meninggalkan tubuh si Nona. Gadis itu tampak teramat sangat menderita, namun mulutnya terkatup rapat, tidak bersuara. Alangkah tabah gadis itu menahan azab sengsara. Aku benci memikirkannya. Dan dengan benci memandangi makhluk-makhluk terkutuk mirip kadal, berbadan ular itu, yang jumlahnya belasan. Semuanya bukan merayap, melainkan tegak pada kaki-kaki belakang serta ekornya, mengelilingi kadal yang tergencet di bawah akar yang kuinjak dengan kakiku. Biji-biji mata mereka yang semerah saga tampak meredup sedih, berduka cita. Dan ketika kadal di bawah akar sekarat lalu mati, makhluk-makhluk itu bukan lagi mencicit, melainkan melolong-lolong marah. Perhatian mereka kini teralih ke arahku. Aku tahu itu akan terjadi, dan aku sudah siap. Namun toh jemariku sempat gagal membuka resleting celana panjangku. Syukurlah berhasil juga. Dan cepat celana dalamku di bagian depan kuturunkan. Makhluk-makhluk menjijikkan tetapi juga menakutkan itu mulai melompat. Mereka terlambat. Air kencingku sudah keluar, mengalir deras. Dan kubuat sedemikian rupa supaya memercik secara melingkar dan melebar. Tiap kali makhluk-makhluk itu terciprat air kencingku, tiap kali pula lolongan lengking bergema seakan mau memecahkan gendang telingaku saja. Sakit sekali, perih rasanya. Aku berusaha bertahan, sampai air saniku habis dan makhluk-makhluk itu terkulai semua di bawah kakiku. Matahari semakin bersinar terang.
Makhluk-makhluk itu pun berubah rupa jadi arang, terus mengabu. Lalu embusan angin pagi menerbangkannya entah kemana. Mungkin bersatu dengan lautan pasir, lenyap tak berbekas. Yang tinggal hanyalah bangkai kadal yang sial itu saja, tergencet di bawah akar, setengah hancur. Luar biasa, bawa si Nona. Seperti pernah kulihat waktu dulu kami bertemu pertama kali, lalu berpisah. Tidak terpengaruh oleh sinar matahari. Kulitnya tampak mulus-mulus saja, malah semakin manis, semakin berseri. Wajahnya pun kelihatan merona lebih merah. Matanya bersinar cemerlang, dan senyumannya betapa memabukkan. Aku sempat tergoda, namun sebelum aku benar-benar tergoda, aku pun cepat berkata, "Sekarang Nona, semuanya telah berakhir. Dendam Larasati dan dendammu sudah terlampiaskan tuntas. Makhluk-makhluk jahat yang bersemayam di tubuhmu, sirip pun telah musnah." Aku menelan ludah, dan jiwaku terasa getir waktu kutambahkan, "Tiba waktunya kita berpisah, Nona." Robinson Tarigan terperanjat waktu Ramadita menyentak kertas hasil ketikanya dari mesin tik. Lebih terperanjat lagi sewaktu ia lihat Aki Juwairi membuka kelopak matanya, mengeluh letih, kemudian berujar lunak pada Ramandita. "Berakhir sudah. Berhentilah mengetik anakku. Kau perlu istirahat." Dan seakan tak dengar tak melihat, Ramandita dengan tangkas telah memasang selembar kertas baru di rol mesin tik. Ia tidak minum, tidak merokok, tidak tercenung dulu untuk berkonsentrasi. Ia terus saja mengetik seperti orang kesurupan. "Ramandita?" Aki Juwairi membentak nyaring. "Hentikan! Ku bilang hentikan!" Ramandita terus mengetik, seperti tak mendengar Magdalena menjerit pelan saking cemasnya. Robinson bingung, tak tahu mau berkata apa. Lalu secara naluriah ia letakkan telapak tangannya di pundak Ramandita, berkata dengan suara berat, "Sudahlah, Bung." Tak ada reaksi. Ramandita tidak terusik sedikit pun. "Celaka," desis Aki Juwairi panik. "Imajinasinya tak dapat kuhentikan." Lalu ia kembali bertapas medi, memanggil-manggil Ramandita. "Pulanglah, Nak Rama, pulanglah." Robinson menepuk-nepuk telapak tangannya. Jatuh cukup keras di pundak Ramandita. Tetapi mesin tik terus berjalan, dan tanpa sadar Robinson terus pula membacanya. Sinar cemerlang di mata Nona tiba-tiba berubah sendu. Mata indah itu berkilat-kilat, basah. Tiba-tiba aku pun sadar mengapa setelah dendam kasumatnya terlampiaskan dan makhluk-makhluk jahat itu tidak lagi merajalela dalam tubuh dan jiwanya. Wajah si Nona begitu murung dan gundah. Setelah menyadarinya, hatiku terenyuh. Hati-hati, ku coba membujuknya selembut mungkin. "Aku tahu kau mencintaiku, Nona." "Tetapi kau tidak ya?" Ia menukas cepat, suaranya getir, dan matanya kian membasah. Bingung aku mau menjawab apa. Kemudian aku teringat ketika pertama kali kami berpisah. Lalu aku kemudian sibuk mencari kemana ia pergi, dan sempat berpikir untuk bertanggung jawab atas apa yang pernah kami perbuat di tempat tidur. Tanpa ku sadari, aku pun bergumam. Sulit menjawabnya, Nona. Hanya saja, semenjak rumah tanggaku berantakan dan aku ditinggalkan Magdalena, aku tak lagi punya keberanian untuk jatuh cinta. Lalu kau muncul dalam kehidupanku dengan caramu yang misterius dan pengorbananmu yang lebih misterius. Saat itu mungkin aku lantas berpikir bahwa apa salahnya aku memulai lagi dengan kau, Nona. Dan matanya kembali bersinar, meski semakin basah dan basah juga. "Aku belum pasti. Barangkali dapat kujelaskan padamu, Rama," desa gadis itu. Tersenyum ganjil namun tambah teramat manis, seakan menyimpan kebahagiaan yang hanya ia sendiri yang dapat merasakan. Katanya tenang dan bahagia. "Aku sudah mengandung
Tentu saja aku terperanjat setengah mati. Apa? Mungkin kedengarannya aneh, Rama. Kita baru berkumpul beberapa hari. Namun, toh aku sudah mengandung. Aku dapat merasakan kehadiran janin itu, Ramandita. Dan aku bahagia menyambut kehadirannya. Mustahil. Bisiku bingung. Apa yang mustahil, Rama? Mengingat semua yang telah terjadi di antara kita. Ia balas berbisik, tersenyum. Mengenai itu, masih dapat kuterima. Tetapi Nona tidak tampak tersinggung atau kecewa. Tetap tabah dan tegar. Ia memberitahu. Kau cemas mengenai laki-laki lainnya. Dengan siapa aku bermain cinta, bukan? Alangkah buta matamu, Ramandita. Kau sendiri yang mengatur segala sesuatunya. Ingatkah? Semua lelaki itu tidak sempat menanam benih mereka di rahimku. Karena sebelum mereka sampai ke situ, makhluk-makhluk jahat yang buas di dalam tubuhku sudah lebih dulu beraksi. Kau tidak ikut jatuh sebagai korban adalah karena, seperti kukatakan tadi, kau yang mengatur segala sesuatunya, bukan? Mereka pun lantas tak mengusikmu. Kalau mereka mengusikmu, aku akan bunuh diri. Dengan sendirinya, mereka pun pasti ikut mati. Aku terdiam, tidak berkomentar. Berat hatimu meninggalkan istrimu, Rama? Iya. Suaramu bimbang. Aku dapat mengerti mengapa. Bayangan istrimu merintih nikmat ketika ia diperkosa, tetap menghantui jiwamu yang paling dalam, bukan? Lalu, istrimu masih lari dari satu lelaki ke pelukan laki lain. Meragu kenikmatan demi kenikmatan lain. Kau berusaha menerimanya dengan wajar. Namun jiwamu yang paling dalam menentang keras. Apa aku salah, Ramandita? Ramandita merenggut kertas dari mesin tik. Ketika akan menggantinya dengan yang baru, tangannya disambar Aki Juhairi, disertai benda lancang. Cukup, hentikan sampai di situ. Belum kau celaka karenanya. Robinson mencium bahaya besar. Naluri polisinya bereaksi cepat, didahului permintaan maaf. Tengkuk Ramandita diantamnya dengan pukulan karate. Tidak terlalu keras, namun biasanya sudah melumpuhkan siapa saja yang pernah dimakan pukulan sisi telapak tangan kanan perwira polisi itu. Hasilnya, Ramandita tidak terganggu. Juga ketika Magdalena memekik-mekik, ia terus saja mengetik dan mengetik. Aki Juhairi menangis. Tanpa daya ia hanya mengawasi dengan sedih bagaimana Ramandita melampiaskan imajinasi gaib yang merasuki alam pikiran pengarang muda itu. Robinson tarigan menyumpah serapah, lagi-lagi dengan memukul dan kali ini lebih keras. Tetapi jerit tangis Magdalena menahannya. Jangan sakiti suamiku, Komandan. Isak tangis Magdalena setengah merata. Robinson mengumpat dan terdorong juga hatinya untuk melanjutkan baca. Yang diam-diam ia sadari telah menimbulkan keasikan tersendiri dalam sanubarinya. Dengan hati berat aku menjawab. Kau benar, Nona. Dan kau ragu-ragu menerima kehadirannya kembali? Iya. Kau cinta padanya. Luar biasa cinta. Dengan itukah kau hidup selama ini? Benar. Dan kupikir-pikir sungguh aneh. Sering orang bilang manusia tak mungkin hidup bahagia hanya dengan cinta saja. Tetapi aku dapat, meski hidupku terasa rapuh. Si Nona diam, entah apa yang dipikirannya. Aku sendiri pun tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Begitu kacau dan membingungkan. Si Nona hamil dan aku bakal jadi seorang ayah. Lalu tiba-tiba aku tahu apa yang harus kulakukan. Kurai tangan gadis itu. Lalu aku berkata padanya. Aku belum tahu apakah aku telah jatuh cinta padamu, Nona. Yang aku tahu, aku telah berdosa padamu dan aku ingin menebusnya. Maksudmu, Rama? Suaranya terengah ketika ia mengadah. Kau akan jadi seorang ibu, bukan? Si Nona mengangguk,
patah-patah, namun matanya yang basah kembali bersinar bahagia. Aku merunduk, mengecup bibirnya. Tubuhnya aku rangkul, menciumnya lagi, lantas berbisik di telinganya. Bila demikian Nona, harus ada seorang ayah untuk anak kita bukan? Nona menangis, aku pun menangis. Lama kemudian baru aku mampu berkata, marilah kita pergi Nona. Kemana? Ke suatu tempat di mana tak ada orang lain kecuali kita berdua. Nona tertawa renyah. Maksudmu bertiga? Katanya. Iya Nona, bertiga dengan anak kita. Dan aku tertawa bersamanya. Ketika aku mengada, mataku beradu dengan matahari di langit cerah. Matahari cemberut iri. Detak terakhir mesin tik bergaung panjang kemudian sepi mencekam. Jari jemari Ramandita masih menyentuh tus-tus mesin tik. Namun tak ada lagi gerakan. Tubuhnya duduk lurus di kursi putarnya. Dengan mata menerawang. Jauh, sangat jauh. Bibirnya tersenyum, bahagia. Ia tatap seperti itu. Manakala terdengar suara tangis tersendat-sendat. Lalu Magdalena melompat dari tempat duduknya, berlari ke meja kerja suaminya. Robinson tarigan menyisi memberi jalan. Magdalena merangkul suaminya, disertai ratap tangis menyayat hati. Rama, cintaku, suamiku, Rama sayangku. Kelopak mata Ramandita mengerjap. Lengan-lengannya terkulai, menjauh dari mesin tik. Lantas menggelantung loyo di pahanya. Pelan-pelan lehernya berputar, mengawasi tempat sekitarnya dengan pandangan heran. Sewaktu Magdalena menciumnya, ia menghindar. Lalu dengan mata membelalak ia bertanya, siapa kau? Magdalena tak tertahan lagi, memaki ketika Robinson membujuknya dan membimbingnya duduk di kursi. Ramandita seperti baru menyadari bahwa bukan hanya Magdalena saja yang ada di dekatnya. Ia mengawasi Robinson dengan dahi mengerut. Begitu pula sewaktu melihat Aki Jueri yang terduduk lemas di seberang mejanya. Ganti berganti ketiga orang itu pandangi, lalu bergumam lebih bingung lagi. Siapa kalian ini? Mengapa kalian ada di sini? Di mana aku? Tak seorang menjawab. Semua berwajah pucat. Lalu muncullah ledakan pertanyaan menciutkan itu dari mulut Ramandita. Dan siapa pula aku? Aki Juhairi kembali menangis. Lama baru ia mampu menjelaskan. Alam pikirannya telah pergi bersama si Nona dan anak mereka. Siapa? Nona yang mana? Anak siapa? Alam pikiran. Ramandita menggelengkan kepala dengan susah payah, lalu berkata dengan suara memelas. Adakah seseorang yang dapat menjelaskan siapa aku sebenarnya? Tidak. Walau dijelaskan pun, ia tidak akan mengerti. Kecuali bahwa suatu hari, beberapa tahun kemudian, dapat juga ia memahami yang dikatakan Magdalena ini. Dengan kau telah melupakan seluruh masa lamamu, kita berdua akhirnya dapat memulainya lagi. Memulai apa, Lena? Cinta kasih. Dan itulah yang ia rasakan seterusnya bersama Magdalena. Barangkali demikian pula halnya dengan alam pikiran Ramandita yang asli, beserta si Nona dan anak-anak mereka di dunia sana. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Untuk kalian semua yang punya cerita horor dan misteri, bisa langsung DM Instagram saya yang sudah ada di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.